Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Video Langgananku. Tentu dong kali ini kita tetap akan mereview produk remote control. Namun produk seperti apa yang akan kita review? Yuk cek sama-sama. Di sini ada tulisan HX729. Nah, tentu bisa tebak ya, ini apaan? Yes, ini dia, produk remote control helikopter. Helikopter ini berwarna merah ya teman-teman. Dan pasti bakal seru banget untuk dimainkan. Berbekal teknologi giroskop dan memiliki fitur 3,5 channel akan membuat remote control ini bakalan sangat keren dan juga stabil untuk dimainkan. Kemudian mainan ini hanya direkomendasi untuk anak berusia 14 tahun ke atas ya. Tipe remote control helikopter ini adalah VMAX HX729 dan memiliki 3 channel infrared control teman-teman. Dengan infrared control, fungsi dari helikopter ini ada banyak loh. Bisa maju, mundur, naik, turun, bahkan berputar ke kiri maupun ke kanan. Spesifikasi pemakaian produk remote control helikopter ini ada di gambar ini ya teman-teman. Sudah nggak sabar nih untuk mengunboxing mainan yang satu ini. Yuk kita sama-sama untuk melihat unboxingnya. Di dalam paket mainan ini ada helikopter ini dong tentunya. Kemudian ada buku panduan yang bisa menjelaskan cara permainan dan juga perawatannya teman-teman. Kemudian di sini ada remote control mini ini dan juga ada sesuatu di sini yaitu kabel charging. Setelah unboxing tadi, langsung saja kita review mainan ini. Langsung saja kita memasukkan baterai dan kita mainkan. Teman-teman, di dalam badan helikopter ini sudah ada baterai tanam di dalamnya ya. Namun kita perlu mengaktifkan helikopter ini untuk dapat kita mainkan. Kita harus mengaktifkannya di sebelah sini ya. Lumayan kecil, namun ini ada tombol aktifnya. Di sini kita geser dulu supaya kita dapat memainkannya. Nah, setelah diaktifkan ada lampu di bawah badan helikopternya teman-teman. Kemudian di remote controlnya sendiri kita juga harus mengaktifkannya, yaitu tombol di tengah ini kita aktifkan ya. Kemudian ada tombol berkedip seperti ini menandakan remote control ini sedang mencari frekuensi dengan helikopternya. Jika lampu tidak berkedip artinya frekuensi sudah ditemukan dan bisa langsung kita mainkan. Nanti setelah permainan yang akan kita tunjukkan, kita akan ngejelasin ya cara cepat agar frekuensinya bisa ditemukan. Penerbangannya stabil dan juga kuat loh. Namun sebenarnya penerbangannya tidak segampang itu juga teman-teman. Harus tetap dilatih supaya penerbangannya stabil dan juga enak seperti ini teman-teman. Itu dia permainan dari remote control helikopter ini teman-teman. Saat ini kita akan menjelaskan caranya supaya remote control ini dapat dengan cepat menangkap sinyal dari helikopternya.
Nah, saat kita mengaktifkan remote controlnya, bakalan ada lampu berkedip seperti ini. Artinya sedang mencari sinyal. Kemudian kita angkat saja helikopternya. Namun sebelumnya perhatikan ya jarak antara tangan dengan baling-balingnya, karena ini sangat berbahaya. Kemudian arahkanlah remote-nya di bawah helikopter dan dipancing seperti ini. Yes, inilah cara cepat supaya sinyal dengan cepat ditangkap oleh remote controlnya. Karena jika tidak, ini bakalan sangat lama. Sekarang kita jelasin kinerja dari remote control ini. Kita naikkan sedikit ya, supaya kita dapat menjelaskan fungsi dari remote controlnya. Di sebelah kanan ini bisa bergerak ke kiri. Ups, kita mundurkan dulu ya, karena sudah terlalu dekat. Ini kita gerakkan ke kanan. Bisa ya teman-teman, ke kanan maupun ke kiri sangat berfungsi dengan baik. Kemudian helikopter ini bisa mundur dan juga bisa maju loh. Ini ke sini pula karena angin itu teman-teman. Kemudian tombol di bawah ini adalah tombol untuk berputar ke kanan maupun ke kiri saat helikopter diterbangkan. Ada sisi lain dari remote control mini ini loh teman-teman. Nah, itu ada di belakang ini. Karena ada bentuk seperti ini yang bisa dibuka dan ternyata isinya adalah kabel emergency. Kabel emergency apakah ini? Ternyata kabel ini bisa digunakan saat helikopter ini kehilangan daya. Nah, kita jelaskan dulu ya, namun kita matikan dulu helikopternya. Ini bisa dicolokkan di badan helikopternya sebagai pengisi daya teman-teman. Namun ini hanya sebagai emergency ya, tidak untuk diutamakan untuk mengecas baterai dari helikopternya. Mungkin saja saat di luar kita memainkannya, namun kehilangan daya dari baterai helikopternya. Jadi bisa digunakan untuk mengecas sejenak helikopter ini. Namun ingatlah, ini bukanlah pengecasan utama untuk mengisi daya dari helikopter ini. Jadi untuk kabel ini tidak disarankan sekali untuk digunakan. Hanya digunakan saat keperluan emergensi saja ya teman-teman. Jadi ini kita masukkan kembali dan kita akan ngejelasin hal lainnya. Meskipun begitu, itulah nilai plus dari remote control ini karena memiliki kabel itu. Sekarang kita akan ngejelasin cara yang benar supaya helikopter ini dapat diisi daya dengan baik. Ini ada kabel charging yang disediakan di paket mainan ini teman-teman. Nah, pengecasannya sama ya dengan kabel yang tadi baru kita jelaskan. Cuman ini memang benar-benar kabel untuk mengecas daya dari helikopter ini. Caranya mudah ya, kita hanya memasukkan kabel charging ini di soket pengisi daya di badan helikopter ini teman-teman. Jika sudah selesai, maka tugas kita adalah satu hal lagi teman-teman, yaitu di sebelah sini. Kita harus menyediakan kepala charger kita sendiri agar dapat mengisi daya ke dalam helikopter ini teman-teman. Itu saja review kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di konten kita berikutnya.